Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Hadirin rahimakumullah, para peserta dan para santri Madrasah Salam. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tuhfatul Atfal dan insya Allah ini adalah bagian terakhir dari kajian mad lazim, dan pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke bab khotimatun atau penutup. Untuk video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kajian tentang mad lazim. Kita akan membaca di sini ada 5 bait. 5 bait dari bait ke-53 sampai bait ke-57. Di sini berbicara tentang mad lazim harfi. Di bagian yang kemarin ada mad lazim harfi juga sudah dijelaskan di situ, mad lazim harfi. Nah, ini lebih rincinya. Kita baca terlebih dahulu baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walazimul harfi awwala suwaru juduhu wa fi zamanin hasar yajma'uha hurufu kam wasana qasa'inu dhu wajahaini waktu akhas wa ma siwal harfi thulasi la alif maduhu madan tabi'iyan ulif wa dhaka aydan fi fawatihi suara filaf di hayyun tahirun qadin hasar wa yadba'ul fawatihal arba'ashar silhu suhairan man qatul kadashtahar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walazimul harfiyu, adapun mad lazim harfi. Walazimul harfiyu, adapun mad lazim harfi. Wujuduhu, yakni keberadaan dari mad lazim harfi, awalas suwari, di awal surah. Jadi mad lazim harfi ini kemunculannya ada di awal surah. Dan mad lazim harfi ini wafi samanin itu dirangkum, wafi samanin di dalam 8 huruf inhasor, terangkum itu huruf mad lazim harfi. Jadi untuk mad lazim harfi itu keberadaannya ada di awal surah dan ada di 8 huruf. Ya. Innal maddal lazim, yakni sungguhnya mad lazim harfi al-mawjudu fi fawatihi suwar, al-mawjudu yaitu ada di fawati atau pembuka-pembuka surah. Sawaun kana musaqalan, sama saja apakah itu adalah mad lazim harfi musaqal am mukhaffafan atau mukhaffaf. Jadi
baik itu musaqqal ataupun mukhaffaf, keberadaan dari mad lazim harfi itu ada di pembuka-pembuka surah. Fawatih aswar, di pembuka-pembuka surah, musaqqal atau mukhaffaf. Mengenai musaqqal atau mukhaffaf kemarin sudah dibahas ya, musaqqal yang ada idghamnya, mukhaffaf yang tidak diidghamkan. Itu pembahasan yang kemarin. Kita akan membahas lebih spesifik ke dalam hurufnya. Jadi keberadaan mad lazim harfi, saya ulangi, itu ada di awal-awal surah. Tapi tidak semua awal-awal surah merupakan mad lazim harfi. Ya, itu terangkum hanya dalam 8 huruf. Munhasirun terangkum fi samaniyati ahrufin dalam 8 huruf. Hanya ada di 8 huruf. Ya. Yajma'uha mengumpulkan pada yang 8 huruf tersebut huruf kam asal nakos, yaitu huruf-huruf yang ada di dalam lafaz kam asal nakos. Kam berarti di sini terdiri dari kaf dan mim, ain asal itu ain, sin dan lam, nakos itu nun, qaf dan sod. Itu yang ini udah 5 terus ditambah 3 jadi 8. Wa ainun, adapun ain zu wajhaini itu mempunyai 2 cara dalam pembacaannya. Jadi ain ini mempunyai 2 cara dalam pembacaannya. Waktulu, adapun dibaca panjang, akhos itu lebih masyhur, itu lebih dikenal, ya, itu lebih tentu. Artinya ini lebih dikenali oleh para ahli qiraat kalau dibaca panjang. Ya. Jadi ain di sini kan ada asal nakos, ini ada ain di sini. Ainnya itu punya 2 cara pembacaannya untuk ain, ya. Berbeda dengan huruf yang lainnya kam asal nakos. Ingat-ingat bahwa di sini kita akan membahasnya bahwa huruf mad lazim harfi itu ada di awal-awal surah. Namun tidak semua awal-awal surah itu adalah mad lazim harfi. Mad lazim harfi itu terangkum dalam 8 huruf yang dikumpulkan di dalam lafaz kam asal nakos. Kecuali ain itu mempunyai 2 cara dalam pembacaannya. Yajma'uha hurufu kam asal nakos. Ini artinya ay yajma'u hurufil maddil lazim harfi as-samaniyah, ya. Yakni di sini huruf mad lazim harfi yang 8 itu terkumpul ibaratun dalam ibaratu kam asal nakos, dalam ungkapan kam asal nakos. Ya. Ungkapan kam asal nakos kama bayanan nazim, seperti hanya dijelaskan oleh Kiai Nazim. Artinya ini adalah Syekh Muhammad Al-Jamzuri, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Jamzuri di situ. Wa ghairuhu yajma'uha fi qawlihi naqas asalakum, ya. Ini beberapa di antara yang lainnya, ya, selain yang Syekh Imam Jamzuri ini, yang lain wa ghairuhu, dan selain dari Nazim Syekh Imam Jamzuri, yang jma'uha fi qawlihi naqas asalakum, ada yang mengumpulkan di dalam lafaz naqas asalakum aw sanaqasa ilmuka, ya. Itu banyak beberapa ungkapan yang yang berbeda, ya, yang di situ mencerminkan ungkapan-ungkapan dari para pengarangnya. Di situ ada yang kam asal nakos, ada nakos asalakum, ada sanaqsu ilmuka, dan banyak lagi, ya. Ini diantara yang mengungkapkan ungkapan untuk merangkum huruf-huruf fawatih aswar yang termasuk ke dalam mad lazim harfi di situ. Baik, kita lanjutkan. Wa nazkuru hurufal madi wa nazkuru hurufal madil lazim al harfi. Dalam hal ini kita akan menuturkan atau kita akan menyebutkan huruf-huruf mad lazim harfi ma'am silatiha beserta
contoh-contohnya al-waridati fil Qur'anil Karim yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Al-kafu mislu kaf ya ain sad. Nah, kaf ini al-kaf seperti lafaz kaf. Nah, ini kan ada di kafnya, jadi kaf ya. Itu di situ terkumpul huruf mad dan sukun. Jadi kalau saya tulis di sini kaf ha ya ain sad itu kaf ha ya ain sad. Ini ya. Nah, si kaf itu kan kita membacanya dengan bacaan seperti ini, kaf. Ya, kemarin dijelaskan tapi tidak tertulis ya. Nah, ini kita tulis di sini ada kaf. Ya. Kaf ini ada huruf mad yaitu alif bertemu dengan kaf yang di fathah, ini ada sebelumnya fathah. Jadi dibaca panjang kan ini. Nah, mad lazim harfi itu kan karena ada sebab ya kemarin itu. Karena ada sebab. Sebabnya apa? Terkumpulnya huruf mad dengan adanya huruf yang kedepannya sukun. Nah, ini sukun fa-nya. Jadi kaf. Tapi di sini tidak idgham, berarti kalau tidak idgham kategorinya kan berarti ini mukhaffaf ya. Kaf ha kan ke kaf ke ha kan tidak diidgham kan. Ha. Ya. Nah, ini yang contoh di kafnya karena kita sedang berbicara tentang huruf yang pertama yaitu kaf. Contoh yang pertama kaf ini ya. Dari kam asal nakos itu kaf yang huruf pertama. Wala sanilaha dan tidak ada yang kedua untuk contoh kaf ini di dalam Al-Qur'an. Maksudnya yang termasuk ke dalam fawati aswar. Wal mim dan mim mislu alif lam mim. Nah, ini ada alif lam mim. Di situ kan mimnya itu dibacanya kalau alif lam mim ini mimnya terdiri dari 3 huruf kemarin itu ya. Harfiun itu terdiri dari 3 huruf yaitu mim, ya, mim lagi. Ini kan 3 huruf ya. Ini juga 3 huruf tadi. Kaf itu adalah ka, kemudian alif, kemudian ada fa. Ini 3 huruf. Ini mim juga. Mim ini juga terdiri dari 3 huruf. Mim. Perhatikan di sini. Ada huruf mad yaitu ya di sini ya. Kemudian bertemu dengan huruf yang diberi harkat suku atau yang disukunkan yaitu mim di sini. Jadi ini disebut mad lazim karena ada sebab. Sebabnya adalah ada sukun di sini. Kemudian dibaca di sini termasuk ke dalam mad harfi ya, mad lazim harfi. Adapun musaqal dengan tidaknya, kita bisa lihat ini apakah ada idgham atau tidak. Di sini tidak ada idgham ya, kalau yang ini ya. Jadi di sini tidak termasuk ke dalam atau bukan yang musaqal, bukan yang musaqal. Alif lam mim. Nah, ini dibacanya itu. Kemudian ini alif lam mim sod. Itu ada mim sod. Sodnya itu kalau ini saya lanjutkan ke sodnya. Ya, ini untuk alif lam mim sod. Sod. Nah, ini ada mim bertemu dengan sod. Kemarin apa hukumnya? Ya, kalau ada mim mati bertemu dengan sod itu jelas di situ ada hukum idhar syafawi ya. Jadi dibacanya jelas. Jadi artinya apa? Artinya di sini tidak terjadi idgham dong. Di sini tidak terjadi idgham. La idgham di sini. Karena ini hukumnya adalah idhar. Ya, jadi ini tidak terjadi idgham. Kalau begitu kita bisa mengklasifikasikan ini termasuk ke dalam musaqal atau mukhaffaf. Ya, karena tidak ada idgham ini berarti mukhaffaf. Alif lam mim sad. Nah, mimnya itu berarti dibacanya sesuai dengan kaidah hukum untuk mad lazim harfi.
Kemudian alif lam mim ra. Di situ ada mim bertemu dengan ra. Kemudian qasim mim. Nah, ini ada tapi idghamnya di sin sih. Di situ ada idghamnya di sin. Jadi sin itu kan nanti ada di penjelasan di asal nakos ya kemungkinannya. Sin itu kan begini. Sin. Kemudian ada mim. Nah, ini ada nun mim di sini mim. Jadi kayak bersidah di sini sim mim. Nah, ini baru nanti dibahas ya di sin ya. Ini akan apa namanya? akan ada idgham di dalam sini ya. Jadi sim. Nah, itu musaqqal jadinya nantinya. Baik, kita lanjutkan di sini alif lam mim ra. Kemudian ha mim juga sama mim di situ. Wala sadisa laha, tidak ada yang keenamnya, tidak ada yang keenam. Kemudian berikutnya adalah ain, wal ainu dan ain ya, mislu ain sin qaf. Di sini ada ain itu terdiri dari 3 huruf ain di sini ain. Kemudian ada iya, penulisan pengucapannya seakan-akan seperti ini kan, ain ain. Nah, ya. Aing ini ada kesin kan. Jadi di sini ada hukum ikhfa di sini. Ini juga termasuk ya, termasuk ke mad lazim karena di sini ada huruf mad. Ya, ini bukan bukan mad tabi'i memang. Di sini kan ada kalau dihukumi dengan hukum yang biasa ini kan ainun ini termasuk ke dalam bentuk mad badal ya. Madlin, mohon maaf. Madlin ini kan berarti madlin hukumnya kan. Tapi karena ini adalah penyebutan untuk satu huruf ya. Jadi ain. Nah, itu dibacanya tidak ke madlin, tapi ini masuknya ke mad lazim harfi. Jadinya ke mad lazim harfi. Kenapa? Karena di sini si madnya itu bertemu dengan huruf yang sukun. Ini yang ada sebab itu. Sebabnya ada sukun di sini. Jadi dibacanya mad lazim harfi. Ain sin qaf. Jadi ainnya itu yang jadi contoh. Kemudian ini kaf ha ya ain sad. Nah, itu juga di ain sod ini ada ikhfa di situ hukumnya ya. Ain sod itu kan jadi begini penulisannya. Seakan-akan kita punya ain kemudian ada sod. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan sod ya. Ain. Nah, ini tapi bagian ainnya ini adalah mad lazim harfi karena di sini ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun di sini yaitu nun sukunnya. Ya, ini tidak ada idgham di sini, justru di sini harus dibacanya ikhfa ya. Ain sad begitu. Wala salisalahuma. Tidak ada yang ketiganya. Wasin dan sin. Ya. Wasin dan sin mislu to. Nah, ini yang tadi ya, yang dibahas. Nah, bagian sin. Nah, sin kan gini, sin itu. Kemudian ada mim di sini. Mim. Nah, berarti di sini ada idgham nih, nun mati bertemu dengan mim. Artinya ini ada idgham di situ. Kalau ada idgham musaqqal berarti. Ya, jadi nanti di sini mad lazim arfinya musaqqal. Jadi sinnya ini ada huruf mad, harfu mad si ya di sini si jadi dibaca panjang. Kemudian bertemu dengan harfu sakin huruf yang sukun yaitu nun sim. Nah, tapi ada idgham di sini, diidghamkan langsung simnya itu. Jadi musaqqal ke sini ya. Ada idgham di situ hukum idgham. Jadi sim mim. Nah,
bagian ini namanya nanti jadi mad lazim harfi. Harfi karena ada idghamnya berarti harfi musaqqal. Kemudian ada tosin. Ini tosin. Ini sin. Ada di sini huruf mad kemudian bertemu dengan huruf mati yaitu nun. Sama juga dengan yasin gitu. Kemudian ada ain, sing. Ini contoh sama dengan yang di sini tapi kita di sini tinjauannya adalah ke sin. Di sin ini sin, kemudian ada qaf di sini, artinya di sini ada nun mati bertemu dengan qaf, di situ ternyata ada ikhfa di situ isinya. Jadi sing qaf gitu. Ya. Jadi wala khamisalah dan tidak ada yang kelimanya ini. Contoh untuk yang sin ada 4. 1 2 3 4. Tosin mim, tosin yasin, ain sing qaf. Ya, di situ ikhfa. Ya, banyak ikhfanya di situ. Ain sing qaf. Kemudian walamu mithlu alif lam mim, berikutnya adalah lam. Seperti lam seperti contohnya alif lam mim ya. Alif lam mim. Lamnya tapi di sini lam. Perhatikan di sini lam. Nah, ini ada huruf mad nih. Lam itu kan tulisnya gini, lam. Kemudian ada mim. Nah, ini. Perhatikan bahwa di sini ada mim mati bertemu mim. Waktu dulu sudah diberi hukum nih. Kalau ada mim mati dengan mim itu hukumnya adalah idgham mutamasilain. Berarti di sini ada idgham, di sini ada idgham, kemudian ada lam, di sini ada huruf mad. Huruf mad bertemu dengan huruf mati itu disebut mad lazim ya, ada mad lazim. Ini karena dalam satu huruf saja, ini mad lazim harfi. Kenapa? Kemudian kita lihat di sini ada idgham maka dikatakan musaqqal. Maka ini di sini adalah mad lazim harfi musaqqal. Ada idgham di dalam sini. Jadi lam mim idghamnya di bawah, mad lazim harfinya juga di bawah di awal di sini lamnya. Bagaimana nanti cara mengucapkan lam untuk mad lazim harfi? Berapa harkat itu kan nanti sudah kemarin sudah dibahas atau ada di depan. Ya, penjelasan rangkumannya ada nanti ya. Kemudian alif lam mim, ini juga ada alif lam mim bertemunya sama seperti ini. Untuk contoh lam, ini juga alif lam mim ro juga sama. Penjelasannya alif lam mim. Nah, itu kan di situ ada musaqqal ya, ada lam, ada mim yang ada di dalam lafadz lam dengan mim yang ada di lafadz mim di sini. Kemudian alif lam ro. Nah, kalau ini mukhaffaf ya karena tidak ada idgham di sini ya. Alif ini lam. Saya tinjaunya lamnya saja. Lam kemudian ro. Nah, ini kan ada mim mati bertemu dengan ro itu tidak idgham, justru di situ harus izhar ya, izharnya izhar syafawi di sini, dan lamnya ini dibaca lazim, mad lazim harfi karena di sini ada huruf mad bertemu dengan huruf mati yaitu mim di sini. Jadi lam ro, tapi jangan lama di situ karena ini bukan idgham. Jadi lam ro beda dengan yang tadi ya, yang ini alif lam mim ro gitu. Alif lam mim. Nah, itu lam mim ro. Perhatikan di situ ada idghamnya di situ. Di mim, alif lam mim, dari lam ke mim itu ada idgham di dalam. Wala khamisalha dan tidak ada yang kelimanya. Contoh yang kelimanya tidak ada. Kemudian yang wanun mislu, wanun, nun ya, seperti lafadz nun. Nah, ini nun itu kan seperti ini, nun ya. Jadi ada huruf mad, harfu mad ya, ketemu dengan harfu sakin, huruf yang sukun yaitu nun lagi di sini ya. Di sini ada wawu, huruf madnya nun ketemu dengan sukun di sini. Nun walasani lahat. Ini udah contohnya cuma satu saja di dalam Al-Qur'an ya.
Kemudian wal qaf dan qaf mislu ain sin qaf. Nah, ini kita tinjau qafnya sekarang. Qafnya kalau tadi sinnya, sekarang qafnya. Qaf. Ini qafnya itu kan terdiri dari qaf, kemudian ada alif, ada fa mati di sini. Ini ada huruf mad bertemu dengan huruf sukun, makanya disebut sebagai mad lazim ya, dalam satu huruf jadi mad lazim harfi. Kemudian di sini tidak ada idgham ya, tidak ada mengidghamkan ke huruf berikutnya, maka di sini disebutnya sebagai mukhaffaf. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian qaf juga yang ini. Udah, ini contohnya ain sin qaf, itu wala salah, tidak ada yang tiganya. Contoh yang ini. Wasod, kemudian sod juga di sini sod. Nah, itu ya, harus dilihat di sini ya. Sodnya itu sod. Nah, ini. Nah, sod. Jadi kita nyebutnya langsung ini adalah mad lazim harfi. Adapun musaqqal dengan mukhaffaf yaitu kita harus dipreteli di dalamnya ya. Apakah ini musaqqal, apakah ini mukhaffaf, yaitu kita preteli di dalamnya ada idgham atau tidak gitu kan. Kalau kemarin keterangannya kalau ada idgham berarti dia musaqqal, kalau tidak ada idgham berarti dia mukhaffaf gitu ya. Tidak ada hukum idgham, tidak ada idgham atau mengidghamkan juga sama itu ya. Itu berarti mukhaffaf. Ini sod, ini tidak ada mengidghamkan ke huruf berikutnya ya. Jadi ini mukhaffaf jelas jenisnya. Kemudian ini ada sod, so. Nah, ini ada so di sini so. Kemudian ada dal. Ya, ini ada dal dan ketemu dengan huruf mad. Ini ada huruf mad ketemu dengan dal yang mati. Berarti ini adalah mad lazim. Kemudian kaf ha ya ain shad. Nah, ini juga sama kaf ha ya ain shad itu ain shad. Hati-hati, kadang ada yang diizharkan di situ ya. Hukumnya membacanya jadi izhar. Jadi dibacanya kaf ha ya ain shad, itu ada yang seperti itu dibaca izharnya. Ya, kalau dibaca izharnya, ada yang membacanya seperti itu. Nah, itu tinjau kembali karena di dalam sana ada apa? Ada nun mati bertemu dengan sod. Apa hukum nun mati dengan sod? Itu adalah ikhfa. Makanya dibacanya ke ikhfa. Kaf ha ya ain sod. Seperti itu. Tapi di sini sodnya sendiri itu mad lazim harfi mukhaffaf karena tidak ada idgham. Kemudian sod dan lafadz sod sendiri ya, sod wala robi alaha, dan tidak ada yang keempatnya, contoh yang keempatnya tidak ada. Baik, nah itu adalah contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran fawatih aswar yang termasuk ke dalam mad lazim harfi. Nah, adapun itu musaqqal atau mukhaffaf itu harus dipreteli. Kita harus meninjau lebih dalam lagi. Jadi dipreteli satu-satu. Kaf ini ada idghamnya atau enggak, itu dan seterusnya ya, seperti yang tadi kita lakukan. Baik, kita lanjutkan. Di sini wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Adapun ain ya, adapun ain di sini ain itu dzu wajhaini mempunyai dua jalan pembacaannya. Ya. Tapi watul akhas dibaca panjang itu sebetulnya lebih akhas itu di sini lebih masyhur ya, lebih tentu di situ, lebih diakui ya, lebih masyhur isinya akhas itu. Nah, ini inna harfal ain, yakni di situ sebetulnya atau sebenarnya huruf ain itu fi fawatih aswar, dalam fawatih, ada di dalam fawatih aswar. Waqad warada fil Qur'anil Karim fi Fatihati Maryam ya, seperti yang sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam pembukaan di awal surah Maryam, seperti lafaz kaf ha ya ain shad tadi sudah dijelaskan, atau wa fi Fatihati Syura di dalam pembukaan surah Asy-Syura, di situ ain sing qaf. Nah, untuk pembacaan ain sendiri wa fihi wajhani ya,
di dalamnya itu ada dua cara pembacaan wahuma yang kedua dua tersebut adalah al-maddu bil isba'i 6 harokat ya. Di sini ada mad ya dibaca panjang dengan menghabiskan 6 harokat, jadi dibaca sesuai dengan hukum dari mad lazim itu sendiri ya. Di sini menghabiskan 6 harokat. Ada juga wal maddu bil mutawasil, ada yang dibacanya dengan pertengahan ya, pertengahan 4 harokat, jadi pertengahan tidak pendek 2 harokat, tidak pula terlalu panjang 6 harokat, tapi ada di antara pertengahan antara 4 ya, pertengahan antara mereka atau rata-rata lah. Jadi kita bilang ini rata-ratanya, rata-rata dari 6 dengan 2, 6 tambah 2 8 bagi 2 itu adalah 4 ya. Wa qauluhu wa tulakhos, ada ucapan Kiai Musonif Syekh Nadim, Syekh Imam Jamzuri di situ ayat annal madda bil asba 6 harokat. Di situ sebetulnya untuk mad ya atau membaca panjang menghabiskan 6 harokat wa al muqaddam itu lebih terdahulu wal asyar dan lebih masyhur ya, itu yang lebih diakui inda ahlil ada menurut ahli qiraah sini yang yang melakukan atau yang sering membaca seperti itu ya, ahli qiraah. Nah itu di situ pembacaannya jadi yang lebih masyhur bacanya 6 harokat, jadi sama ya. Di situ ada dua kondisi akibat dari itu yang tadi saya jelaskan. Ada di awalnya bukan mad tabi'i, jadi ini madnya madlin, ada ain, itu kan ain. Nah, ini dia dari awalnya seperti ain. Nah, makanya di situ ada timbul dua pendapat ya, karena ini madnya madlin kalau di dalam hukum biasanya, tapi di sini ketemu juga dengan huruf yang sukun, jadi mad lazim. Makanya dalam pembacaannya di sini bisa ada 2 cara, ada 2 pandangan ya. Ada yang membaca mutawasit, ada yang membaca tul, ada yang membaca panjang, ada yang membaca pertengahan di antara 2 dan 4 itu. Rata-rata 24. Rata-rata dari 2 dan 4. Dari 2 dan 6. Maaf. Ain, itu ya. Jadi kalau dibaca 6 harokat berarti ya panjang di sini. Kaf ha ya ain. Belum lagi di depannya ada ikhfa. Kaf ha ya ain sad. Ya. Itu mad lazim harfi. Ke-55, bait ke-55. Wa ma siwal harfi sulasi la alif famaduhu madan tabi'iyan ulif. Wa ma siwal harfi sulasi, wa ma dan huruf siwal harfi sulasi selain dari huruf yang 3, la alif tidak termasuk alif, famadduhu maka bacaan panjangnya ya, famadduhu maka madnya itu ma. Di sini ke ma itu ke yang tadi ke huruf ya, ini huruf. Jadi famadduhu, adapun pembacaan atau madnya ma siwal harfi sulasi ya, ulifa diketahui itu mad dan tobi'ian dengan nama mad tobi'i. Jadi untuk huruf ya, huruf siwal harfi sulasi selain huruf yang sulasi bangsa 3 ya, hurufnya yang tadi itu yang termasuk di dalam kalam asal nakos itu la alif kecuali alif, famadhu maddan tobi'ian ya, maka madnya adalah mad tobi'i. Jadi begini, ai bi istisna'il hurufis salasiyah maujudah fi fawatihi suwar allati ausatuha harfu maddin. Jadi ini mengecualikan huruf
huruf yang tiga, ya, tiga itu maksudnya terdiri dari 3 huruf, ya, al-maujudah fi fawatih aswar yang ada di pembukaan surat, allati ausatuha harfu madin yang huruf tengahnya itu huruf mad. Wahya huruf kam asal nakos, yaitu huruf kam asal nakos yang tadi kaf, mim, itu kan 3 itu. Mim ya mim, ain ya nun gitu ya. Ain kam asal nakos. Wa bi'istisna huruf alif dan mengecualikan juga di sini huruf alif. Nah, yang seperti itu fatamuddul huruf al-mutabaqiyah min fawatihi suwar madan tabi'iyan. Jadi selain dari yang 3 huruf tadi, ya, yang terkumpul dalam lafadz kam asal nakos, itu dibacanya bacaan mad tabi'i bimik dari harkataini dengan ukuran 2 harkat, kecuali alif la alif. Itu artinya alif ya tidak dibaca panjang, alif itu kan tidak ada panjang di situ ya, tidak ada mad di situ ya. Nah, ini kan tadi di awal dijelaskan bahwa fawatih aswar itu tidak hanya dari kam asal nakos saja, ada huruf-huruf yang lainnya ya, yang masuk ke dalam fawatih aswar. Namun untuk sisanya huruf-huruf yang selain dari kam asal nakos dan menjadi fawatih aswar itu dibaca mad tabi'i kecuali alif. Itu maksudnya. Mana yang dibaca mad tabi'i? Wahiyya khamsatu hurufin. Yaitu 5 huruf majmu'atun yang dikumpulkan fi hayyin tohirin, di dalam lafadz hayyin tohirin. Jadi yang 5 huruf itu terkumpul dalam lafadz hayyin tohirin. Kalau lafadz hayyin tohirin itu dibacanya bacaan mad tabi'i sebanyak 2 harkat. Misluha fi hamim, seperti lafaz atau huruf ha di dalam hamim. Ini kan hamim, kan? Hamim. Ini ha-nya itu ya selain dari 3 huruf. Jadi yang ini tidak 3 huruf, wa masiwal harfi sulasi ya. Selain dari yang 3 huruf itu, famadduhu madan tabi'iyan, madnya dibacanya mad tabi'i. Di sini ha-nya itu tidak 3 huruf tapi 2 huruf di sini ha, maka dibacanya cukup 2 harkat hamim. Kemudian ya fi yasin, ya itu di dalam surah Yasin, misalkan Yasin itu hanya 2 hurufnya. Siwa harfi sulasi, tidak 3 di situ ya. Tidak 3. Jadi ya itu kan terdiri dari ini ya gitu ya. Ya tulisannya ya langsung ini 1 dan 2 dengan alif. Hanya ada 2 huruf. Ya, kalau sin kan 3 hurufnya. Sin itu sin, sa, kemudian ada iyanya, ada nunnya. Sin. Kalau ya itu ada 2. Atau to, fitosin, dalam tosin ini to-nya to cuman 1 huruf to, kemudian yang keduanya adalah alif di sini to gitu. Jadi dibacanya dengan bacaan mad tabi'i. Ha seperti dalam kaf yang sod tadi, jadi kaf ha kaf. Kalau kafnya sendiri kan 3 kaf, ada fa di situ. Tapi begitu ha itu hanya terdiri dari 2 huruf. Ha begitu. Ha-nya 2 huruf saja. Nah, kalau yang selain dari 3 huruf itu dibacanya mad tabi'i atau ro, fi alif lam mim, fi alif lam ro ini, fi alif lam ro dibacanya ro. Ini adalah hukum mad tabi'i saja karena hanya ada 2 huruf, tidak terdiri dari 3 huruf. Wa yusama maduha madda alifah, itu diberi nama juga dengan mad tabi'i. Ini mad alifat itu adalah mad tabi'i, nama lainnya.
Ya, hayyun tohirin, hayyun tohurin di lafad hayyun tohurin. Wa qawlu ulif, nah ini ada di bait itu ada lafad ulif. Ulif itu maknanya apa? Urifa, yakni diketahui. Ya, urifa inda jami'il qura, diketahui menurut seluruh ahli kiroat bila khilafin, tanpa ada perbedaan sama sekali, ya. Jadi seluruh ahli kiroat sudah mensepakati bahwa huruf-huruf yang di bawah atau selain dari yang 3 huruf, ya, bangunan hurufnya selain dari yang 3 huruf, artinya yang dibuat dari 2 huruf misalkan, itu dibaca mad tobi'i, ya, dibaca mad tobi'i kecuali alif. Nah, alif itu memang dia alif itu kan 3 huruf juga ya kalau kita tulis, tapi di situ tidak ada mad la alif, jadi dia dipertegas dengan la alif. Alif, ini kan 3 huruf ya. Ini tidak ada mad di dalamnya. Jadi mulahadzah di sini catatannya apa? Ustusniyat huruf kama asal naqas likon ilma difi halazim kama aslafna. Di sini diistisna atau dikecualikan dari huruf-huruf kam asal naqas ini, huruf-huruf yang 3 ya. Kam asal naqas itu adalah huruf-huruf yang 3 ya, 3 huruf, pembangunan cara mengucapkannya jadinya ada 3 huruf. Nah, ikonil madi karena adanya mad fi dalam huruf-huruf tersebut lazim kama aslafna seperti yang kita sudah bahas terdahulu. Wasnasna huruful alif, dan juga dikecualikan huruf alif li'annahu birrogmi min annahu harfu sulasi illa an awsatuhu laisa harfu madin fala yamudu mutlaqan, karena di dalam alif di situ tidak adanya tidak ada fala yamudu mutlaqan, di sini tidak dibaca panjang ya secara mutlak. Itu tidak ada huruf mad di dalamnya. Li'annahu birrogmi min annahu harfu sulasi, memang itu alif itu adalah huruf sulasi illa anna ausatuhu. Nah, akan tetapi di pertengahan huruf alif tersebut laisa harfu madin, tidak ada huruf mad. Akibatnya apa untuk yang alif? Fala yamudu mutlaqan. Nah, ini adalah mengistisna huruf-huruf yang dibaca lazim. Siapa saja yang diistisna atau yang dikecualikan? Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah huruf-huruf yang selain dari 3 huruf. Huruf yang tidak 3 huruf. Tidak 3 huruf seperti itu. Ya. Kita lanjut. Wadzaka aidan fi fawatihi suwar fi lafdi hayyun tahirun qadin hasar. Ini jadi ada alifnya di sini ya. Kalau yang tadi kan jadi tidak ada, di sini ada ya karena alifnya masuk. Jadi yang dikecualikan di sini ya wadzaka aidan, begitu juga dalam hal ini adalah yang dikecualikan fi fawatihi suwar, dalam fawatih aswar di sini dalam ayat-ayat atau huruf pembuka fawatih aswar filaf di hayyun tohirun, di dalam lafadz hayyun tohirun. Nah, sekarang sudah dilengkapi dengan alif karena alifnya pun itu keluar daripada huruf yang harus dibaca mad lazim harfi. Ya, qadin asar ini nyata sudah terangkum ya, sudah terangkum dalam lafadz hayyun tohirun ya. Kalau tadi masih ada hayyun tohurun itu masih berapa? Masih tidak ada alifnya di situ karena di baitnya adalah alifun dijelaskan. Kalau ini hayyun tohirun ini udah ada alifnya lebih jelas ya. Matab ba'da huruf kamasal naqas, yakni tersisa ternyata setelah huruf kamasal naqas min huruf fi fawatihi suwar ya, setelah huruf-huruf setelah huruf-huruf kamasal naqas itu dari huruf-huruf fawatih aswar situ ahrufin, ada 6 huruf lagi ternyata yang menjadi huruf fawatih aswar. Jadi huruf fawatih aswar itu atau pembuka itu ada kam asal naqas dan hayyun tohirun ya.
Jamuha wa hasaruha nazim filaf dihayun tohirun, yang mengumpulkan pada yang 6 tersebut ya, dan merangkum nazim ya, Syekh Imam Jamzuri ya pada yang 6 huruf tersebut dalam lafaz hayyun tohirun. Fatamuddu huruf hayyun tohurun, kalau yang hayyun tohurun itu madan tobi'iyan dibacanya mad tobi'i, wal alif la tamuddu mutlaqan kama bayyana, dan alif itu tidak dibaca panjang ya dengan mutlak, secara mutlak ya tanpa syarat, itu sudah dibacanya harus pendek kama bayana, seperti yang sudah dijelaskan, seperti yang sudah kita jelaskan di awal ya. Di awal kita udah bahas itu. Sehingga ini kesimpulan 57. Wa yajma'u fawatiha al-arba'a asyar silhu suhairon man qata'a zashtahar. Ini wayajma'u, dan terkumpul. Lebih enak saya bacanya al-fawatihu ya, biar jadi fa'il, atau bisa juga mengumpulkan ya. Fawatiha benar, bisa jadi maf'ul di sini. Wayajma'u, dan Kiai Nazim atau Syekh Imam Jamzuri mengumpulkan al-fawatiha al-arba'a asyar terhadap ayat atau huruf-huruf pembuka yang 14, silhu suhairon man koto'aka pada lafad silhu suhairon man koto'aka. Ini adalah huruf-huruf fawatih aswar dashtahar, sudah menjadi masyhur, dan itu huruf atau ringkasan seperti itu, silhu suhairon man koto'aka, untuk huruf-huruf fawatih aswar itu sudah masyhur di kalangan ulama ahli qiraat. Di sini ayajma'u jami'al hurufil waridati, yakni di sini, atau yujma'u saja ya, boleh yujma'u. Ini kan nggak ada baris jadi kita bebas saja ya. Yujma'u berarti tapi jadi majhul artinya ya. Jadi dibacanya ini dikumpulkan. Jadi kalau yang tadi yajma'u di atas ini artinya bisa harus ada fa'il di situ. Fa'ilnya ya nazim ya tentu di situ. Kalau ini saya baca yujma'u berarti dikumpulkan. Yujma'u jami'ul hurufil waridah, dikumpulkan seluruh huruf yang ada fi fawatih aswar, dalam fawatih aswar, wahiyya 14 harfan di sini, yaitu 14 huruf. Kam asal nakos samaniyatu ahrufin, di dalam lafad kam asal nakos ada 8 huruf. Hayyun tohirun sittatu ahrufin, dan dari lafad hayyun tohirun ada 6 huruf. Apa ya fawatih aswar wahiyya itu ibaratun, atau ini bisa ya jema'u juga ibaratun ya, dikumpulkan seluruh huruf ya, seluruh huruf yang ada di dalam fawatih aswar, ini rinciannya, ibaratan pada ungkapan silhu suhairon man koto'aka, yaitu pada ungkapan silhu suhairon man koto'aka ya. Ayat huruful waridah fi fawatih aswar, yakni di sini huruf-huruf yang ada di dalam fawatih aswar, yaitu ada berapa totalnya, jadinya ada arba'a asyar, ada 14 huruf fawatih aswar, yaitu sod, yang pertama sod, lam, yang kedua lam, ha, kemudian wasin dan sim, wal ha dan ha, wal ya dan ya yang keenam, wal ro dan ro, wal alif dan alif, wal mim dan mim, wal nun dan nun yang ke-10, wal qaf dan qaf, wal to dan to, wal ainu dan ain, wal kaf dan kaf yang ke-14. Wa qauluhu zashtahar, adapun ucapan Syekh Imam Jamzuri lafaz zashtahar, ai hadhil ibarah allati jama'a fiha an-nazim fawatih aswar masyhuratun indal qura, yakni di sini menjelaskan bahwa ungkapan yang mengumpulkan fiha nazim, yang dikumpulkan oleh Syekh Imam Jamzuri fawatih aswar pada fawatih aswar masyhuratun indal qura, itu sudah masyhur di kalangan para ulama ahli qiraah. Wajamuha ghairuhu, ada juga yang lain ya, selain dari Syekh Imam Jamzuri, yang mengumpulkan finas hakimun qati'un lahu sirrun au turuku ini berarti turukun sam'ukan nasihah ya, banyak lah macamnya itu ya, penyebutannya banyak, kemudian di sini jalannya juga
atau cara merangkumnya juga berbeda-beda, macam-macam. Tapi satu hal yang kita ingat di sini ada catatan, ya ini adalah bab terakhir dan ini adalah 57 itu adalah bait terakhir dari hukum mad, ya, hukum mad, dan kesananya ada bait khotimatun, yaitu bab penutup, ya. Di penutup juga ada hal yang menarik. Di situ ada huruf atau pengkodean, ya, ada kode pengkodean dari huruf-huruf hijaiyah. Itu menarik, ya, kalau dilihat dalam kitabnya. Nanti kita akan bahas di bab penutup untuk pertemuan berikutnya. Itu ada beberapa catatan yang sangat menarik. Di sini yang saya garis bawahi, silhu suhairon man qata'aka, di sini kan intinya dari hal ini atau dari ungkapan ini adalah untuk menjalin silaturahmi. Kita terus jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi, gitu ya. Jadi di sini, ya. Jadi itu adalah satu pesan yang sangat menarik, ya, untuk terus saling berkomunikasi, saling bersilaturahmi walaupun orang tersebut pernah memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Jadi jangan sama perlakuan kita dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi, tapi kita rangkul kembali, ya, kemudian kita ajak kembali untuk bersilaturahmi. Dan ini juga satu ungkapan ini adalah isyarat, ya, kepada kita, ada isyarat bahwa setelah ini selesai, ini kan udah selesai, ya, ini udah selesai. Setelah ini putus, setelah ini kita tuntaskan, jangan sampai kita berhenti di sini. Silhu, makanya di situ sambungkan dengan ilmu yang lainnya, ya. Jangan sampai kita berhenti di sini, tapi sambungkan dengan yang lainnya. Yang lainnya itu berarti ya masih ada banyak PR di bab-bab sebelumnya. Pada saat kita bahas mutaqarribin, mutajanisin, bahkan ada peserta juga yang bertanya di situ, ya, bagaimana kalau cara kita mengetahui ini makhorijul hurufnya mutajanisin, mutaqarribin, atau mutamasil atau mutamasilin sih, kemungkinan lebih cepat mengetahuinya, ya, karena itu serupa. Tapi mutajanisin, mutaqarribin, dan itu kita harus tahu sifatul huruf dan makhorijul hurufnya. Makanya di sini, maka sambungkanlah setelah kita belajar ini selesai, ini udah tuntas, ya. Jangan berhenti di sini, cari terus ilmu sampai kita punya satu kesempurnaan, ya, untuk membaca Al-Qur'an, seperti itu. Nah, ini faidahnya. Jadi ini dirangkum, ya. Ini dirangkum faidatun, ya. Faidah. Nastantiju ini, ya, berarti natijah ini berarti kami menyimpulkan mimma sabaqo annahu tanqasimu huruf fawatih aswar al-majmu'ah fi ibarah. Jadi kami menyimpulkan dari beberapa atau dari materi-materi terdahulu bahwa huruf-huruf fawatih aswar yang dikumpulkan dalam ibarah silhu suhairon man qata'aka itu ternyata terbagi menjadi berapa? Min haitsul mad ila khamsati aqsamin, terbagi menjadi 5 bagian. Min haitsul mad artinya di sini terbaginya itu dari aspek dibaca panjang atau tidaknya. Dari aspek dibaca panjang atau tidaknya, maka huruf fawatih aswar yang 14 itu terbagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama, ma la yamuddu mutlaqan, adalah huruf yang tidak pernah dibaca panjang secara mutlak. Wa al-alif, yaitu alif. Kalau alif itu tidak pernah dibaca panjang secara mutlak. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua, ma yamuddu maddan tabi'iyan. Ada huruf-huruf golongan kedua, ada huruf-huruf yang dibacanya panjang, ya. Panjangnya itu dihukumi dengan hukum mad tabi'i, ya, atau mad alifat, ini nama lain dari mad tabi'i, ya. Bimik dari harkata ini dengan ukurannya 2 harkat, di sini 2 harkat, wahiyah huruf hayyin tohirin, ya. Di sini ada lafadznya, hurufnya berarti ha, kemudian ya, kemudian to, kemudian ha, kemudian ro. Nah, ini ada 5
Ada 5 huruf yang dibacanya mad tabi'i. Alasannya tadi karena ha, ya, to, ha, ro itu tidak dibangun oleh 3 huruf, tapi ha, ya, to, ha, ro ini dibangun oleh 2 huruf. Makanya tidak dibaca mad lazim, tapi masuknya ke dalam kategori mad tabi'i. Itu kesimpulan yang berikutnya. Kemudian ada golongan yang ketiga, ya. Pengelompokan yang ketiga adalah ma yamuddu dan laziman bimik dari harkata ini awasitu harokatin. Ada huruf-huruf yang ternyata bisa dibaca mad lazim, ukuran panjangnya itu 2 harkat atau 6 harkat. Siapa itu? Wahwa al-mim, yaitu mim fi fatihati alif al-imran, ya, di dalam pembuka surah Al-Imran, alif lam mim, kemudian Allahu la ilaha dan seterusnya. Ingda wasolaha bima ba'daha, ketika kita membacanya dengan bacaan wasol. Ya, jadi alif lam mim, kemudian ketemu dengan lafaz Allah, nah itu dibacanya wasol. Jadi nanti ini ada harfus sakin, ya, ada harfus sakin di situ. Kalau kita baca ini kalau kita baca di sini alif lam mimnya aja, ya, mim. Nah ini setelah mim kemudian ada Allahu. Nah ini kan, kalau biasanya kita berhenti di sini, ya, ini kita berhenti alif lam mim gitu kan, mim, alif lam mim gitu. Ini ada alif dan ada lam. Nah ini hukum-hukum tadi udah dijelaskan, mim dengan mim, di sini ada idgham. Kemudian jadinya lazim harfi mustaqal, di situ mimi. Nah ini mimi, di sini ada mim, ini mimnya ya mati, kemudian ini mimnya juga mati. Makanya kalau berhenti di sini kan menjadi mad lazim, ya, mad lazim. Ini mad lazimnya bisa dibaca apa? Bimik dari harkat ini ausitu harkatin, atau bisa 2 harkat atau 6 harkat, ya. Kalau kita membacanya dengan bacaan wasol, wasolnya itu ke Allahu di sini, ya, Allahu. Jadi kalau dibaca wasol, jadi Allahu mim. Hati-hati di sini, ya, seperti yang ada di qul huwallahu ahadunillahus somad di situ, ya. Ahadun. Nah, ini qul huwallahu ahad, ya, kemarin dibahas di awal. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahadun. Nah, waktu kemarin kita baca dun itu kan berarti dun seperti ini, dan ini ada harfus sakin. Ada harfus sakin. Sementara di awal ayat berikutnya ada Allahu. Kemarin dibahas bahwa Allahu yang alif di sini adalah hamzahnya hamzah wasol. Artinya pada saat ini diwasolkan jadinya tidak ada, ya, taskutu fid darji. Karena di sini tasbutu fil ibtida, taskutu fid darji. Jadi kalau di tengah-tengah ini gugur, ya, alif ini, ya, hamzah ini, hamzahnya makanya disebut hamzah wasol. Jadi dibacanya kan kemarin wallahu ahadunillah. Jadi ini nun, ya, nun diberi harkat kasroh. Sama kaidahnya dengan yang ini, harfus sakin idza hurika bil kasri. Jadi kalau mau dibaca wasol, ini alifnya yang ini hamzah wasol ini tidak ada, kemudian ini diberi harkat kasroh, idza hurika bil kasri. Jadinya kalau mau dibaca wasol, alif lam mim millahu billahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, seperti itu bisa alif lam mim millah. Nah, ini mim yang ini, ya, bisa dibacanya 2 harkat atau 6 harkat. Tetap masih masuk ke dalam mad lazim kalau di catatan sini, ya. Masih dikategorikan sebagai mad lazim, ya. Ingda wasolha bima ba'daha. Jadi kalau diwasolkan jadinya tadi bisa 2, ya, kriterianya bisa dibaca.
dua harkat seperti halnya mad tabi'i. Jadi di sini dihukumi seperti mad tabi'i biasa saja untuk yang mim. Jadi alif lam mimillahu. Boleh. Jadinya dua harkat saja di situ, ya. Itu ada catatan yang ketiga pada saat dibaca wasol, ya. Kemudian yang keempat, ma yamuddu maddan laziman bimiqdari arba'un aus tadi ini rokata ini arba'an arba'a sita harokatin. Jadi ada huruf-huruf yang dibaca panjang dengan mad lazim dengan ukuran 4 atau 6 harkat. Siapa yang tadi, yaitu wahwa al-ain, yaitu ain, ya. Kalau ain di sini dibacanya 4 atau 6 harkat, ya. Fi Fatihati suratai Maryam Asyura, itu ada di pembukaan dua surah Maryam dan Asyura. Di situ kaf ya ain sad, di situ ain sin qaf, ya. Itu ada yang kriteria atau pengelompokan yang keempat. Nah, terakhir yang kelima ini ada ma yamuddu maddan laziman bimiqdari situ harokatin. Bimiqdari sitti harokatin. Ya, ini ada huruf, ya, yang panjangnya dibaca mad lazim, masuk ke dalam kategori mad lazim, tapi pembacaannya bacanya itu 6 harkat. Siapa? Wahya min hurufi ini man qassa salak itu, ya. Yaitu dari huruf yang 6 itu tadi, ya. Nah, untuk yang ini yang dikeluarkan dari lafad kam asal nakos, ya, kam asal nakos, yaitu adalah mim, karena mim tadi punya perilaku sendiri di nomor 3 ini, kemudian ain, karena ain punya perilaku sendiri di nomor 4 ini. Jadi yang tersisa tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tinggal 7 lagi. Ya, tinggal itu. Nah, yang ini dibacanya jadinya 6 harkat kalau yang ini. Ya. Bistisnal mim. Nah, ini ya, ada di sini ternyata. Mengecualikan mim fi Fatihati Al Imran, ya, dalam pembukaan Al Imran. Di situ alif lam mim Allah. Tapi ya ini maksudnya mimnya itu hanya di tempat tertentu saja, bukan mim yang lainnya di ayat-ayat yang lain. Ini tertentu di catatan nomor 3 ini tertentu di pembukaan Al Imran. Al Imran di sini alif lam mimnya di pembukaan Al Imran saja, ya. Untuk yang dibaca wasol dengan bisa dibaca 2 harkat atau 6 harkat. Sisanya masih sama. Ingda wasoliha bima badaha tamuddu 2 atau 6 harokat. Di situ ya ketika dibaca wasol, ya, terhadap huruf yang setelahnya yaitu lafaz Allah di sini, maka panjangnya itu ada 2 atau 6 harokat. Amma mimu fi ghairiha, nah ini ada dijelaskan, ya. Adapun mim yang ada di selain yang ada di surah Al Imran ini, pembukaan surah Al Imran ini, minal mawadi, dari tempat-tempat yang lain, tamuddu situ harokatin, itu dibacanya tetap 6 harkat qaulan wahidan. Itu sudah satu kesepakatan dari para ulama ahli qiraah. Nah, seperti itu, ya, ini adalah natijah atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita pelajari di mad lazim harfi, ya. Ini untuk mad lazim harfi, ya, mad lazim harfi, baik itu musaqqal atau mukhaffaf, yaitu tinggal kita tinjau dari huruf-huruf yang pretelannya harus dipreteli, ya, detail. Baru nanti kita bisa mengatakan ini adalah musaqqal, ini adalah mukhaffaf, ya. Baik, silakan dicoba pengucapan Fawatih Aswar, ya, pengucapan tersebut untuk sebagai latihan, dan perhatikan huruf-huruf yang membangunnya.
Jangan-jangan di situ ada idgham, jangan-jangan di situ ada ikhfa, ya, jangan-jangan di situ harus izhar. Izharnya izhar apa? Izhar syafawikah atau apakah? Nah, itu harus dipreteli di situ dari huruf-huruf yang membangunnya. Maksud saya huruf-huruf yang membangun itu adalah huruf-huruf pengucapannya. Kalau ain itu berarti ain, ya, nun. Nah, itu maksudnya untuk huruf membangun. Terima kasih. Ya, dari saya cukup sekian. Nanti kita akan melanjutkannya kajian yang terakhir, ya, ada kajian khotimatun, ada kajian penutup, ya. Walaupun penutup di situ ada hal yang menarik dalam kitabnya ternyata, tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya, untuk pembahasan terakhir, dan itu akan menjadi pertemuan terakhir pula dalam kajian di bulan Ramadan. Insya Allah berarti kita akan penutupan di hari Selasa, ya. Kalau yang offline itu masih ada ujian, ya, tolong yang offline jangan pulang sebelum selesai, ya. Nanti ujian kita akan lanjutkan hari, berarti besoknya Selasa tamat, kemudian hari Rabu ada tes, ya, ada tes pengujian, baik itu dari hafalannya, kemudian dari pengaplikasiannya ke dalam Al-Quran. Insya Allah nanti ada penghargaan untuk yang offline, ya, di sini untuk yang ada di madrasah. Nanti kita akan melanjutkan ke ujian. Ujian itu karena pesertanya cukup lumayan, kemungkinan akan diadakan 3 hari, ya. Jadi 3 hari di jam pelajaran kajian Tuhfatul Atfal ini, ya. Nanti kita lihat di rating siapa yang paling baik, ya, insya Allah kalau ada rizkinya nanti ada door prize atau ada penghargaan, ya. Mudah-mudahan kita diberi umur, ya, diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.